Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini sebenarnya tim ya, saya tim dengan Bu Yosi, dan kali ini pertemuan pertama untuk saya, walaupun ini kelanjutan gitu ya. Ini mata kuliah pertama buat saya di kelas ini ya, untuk mata kuliah dasar kesehatan reproduksi ya, dimana mata kuliah ini pokoknya tentang gangguan kesehatan reproduksi dan penanganannya ya. Oke, terlebih dahulu karena saya pertama kali masuk di kelas ini, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Dania, saya dosen di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ya, dari tahun 2011 sampai saat ini ya, di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Kemudian background saya adalah ahli kesmas ya, di S2 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian saya juga mengemban mata kuliah kesehatan reproduksi untuk di S1 Kesehatan Masyarakat ya. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang silabus. Mungkin Bu Yosi sebelumnya sudah membahas terkait dengan mata kuliah ataupun silabus ini, tetapi alangkah baiknya saya akan menyampaikan kembali untuk silabus ataupun RPS dasar kesehatan reproduksi. Kalau untuk pertanyaan saya kira cukup ya. Kemudian RPS atau rencana pembelajaran semester ini, kalian sudah tahu bahwa ini bebannya ada 2 SKS ya, tim pengajarnya ada saya dan Ibu Yosi. Ini pertemuan ketiga ya, kalau dengan saya pertemuan pertama gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk RPS ini, deskripsi yang harus kalian tahu adalah ya, tentang mata kuliah kesehatan reproduksi ini. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami kesehatan reproduksi dengan pokok bahasan teori dan konsep reproduksi kesehatan wanita sepanjang daur kehidupannya, meliputi sejarah, kemudian perkembangan wanita dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial spiritual, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender ya, permasalahannya serta indikator status kesehatan wanita. Jadi kalian nanti akan mempelajari terkait tentang kesehatan reproduksi selama daur hidup wanita ya. Siklusnya itu wanita itu dari hamil, kemudian lahir bayi, kemudian prasekolah sampai dengan lansia gitu ya. Itu yang dikatakan daur kehidupan. Kemudian kalian juga harus mengetahui capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan mengenai konsep kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan mengenai kesehatan wanita sepanjang daur hidup ya. Kemudian mampu menjelaskan mengenai masalah gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanganannya. Mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi, mampu menjelaskan mengenai screening pada wanita ya. Kemudian harus mampu juga menjelaskan mengenai dimensia sosial wanita, mampu menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi prasekolah, mampu menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi remaja, mampu menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi usia lanjut, kemudian permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial, mampu menjelaskan mengenai tumbuh kembang anak, dan mampu menjelaskan mengenai perseptif gender. Jadi ini capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan selama 1 semester ini ya. Jadi nanti mohon disimak baik-baik ya. Kemudian ini referensinya boleh dilihat, dan uraian beban studinya ada 2 SKS dikali 50 menit dikali 14 minggu pertemuan. Jadi 50 menit itu sekali
tatap muka, ya, ataupun kita bilangnya 1 jamnya itu sama dengan 50 menit gitu ya, kan harusnya 60 menit ya 1 jam itu, ini 6 sesuai aturan, jadi 1 jam itu sama dengan 50 menit. Dimana kalian juga harus tahu bobot penilaiannya adalah ada 5 penilaian. Yang pertama ada tugas ya, yaitu 25%, kemudian partisipan ataupun absensi itu 10%, UTS ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, kuis 10%. Jadi nanti di sela-sela waktu pengajaran saya akan memberikan kuis ya. Entah saya pertemuan kedua, entah pertemuan ketiga, pasti saya akan memberikan kuis ya. Untuk penjelasan RPS ini ada yang mau ditanyakan? Cukup, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi pokoknya ya, yaitu gangguan sistem kesehatan reproduksi ya. Nah, mohon maaf sebelumnya saya juga harus memberitahu tata tertib perkuliahan ya. Kalian sudah terbiasa kan sebelum 30 menit harus sudah ada di kelas ya. Jadi 30 menit sebelumnya harus sudah dimulai ataupun sudah ada di kelas, kemudian tidak diperkenankan ngobrol saat perkuliahan berlangsung gitu ya, tapi kalau waktunya diskusi ya memang harus ngobrol gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan makan di dalam kelas saat perkuliahan berlangsung dan dilakukan tanya jawab setelah penjelasan saya berakhir gitu ya. Oke, ini tata tertibnya mohon ditaati ya untuk kita bersama supaya lebih kondusif. Oke, kita masuk ke materi kesehatan reproduksi. Saya yakin sudah tahu ya tentang definisi kesehatan reproduksi, tetapi alangkah baiknya saya mengulang untuk definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek. Artinya, kesehatan reproduksi ini bukan hanya sehat fisiknya saja, tetapi harus sehat mentalnya juga. Ya, psikologisnya harus sehat. Jadi bukan hanya fisiknya saja. Oh ya, dilihat performanya, oh baik, dia nggak ada masalah. Tetapi kalau mempunyai masalah dengan gangguan kejiwaan, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Nanti kita akan tahu apa saja penyakit-penyakit yang bisa terganggu akibat mental gitu ya, seperti itu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu yang pertama adalah sosial dan ekonomi. Ya, ini pasti jelas bahwa sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena kalau, mohon maaf, orang yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan yang baik, sehingga dia juga akan mendapatkan efek yang kurang baik terhadap kesehatannya, gitu ya. Artinya kalau seandainya seperti orang-orang pemulung kayak gitu ya, dia akan pasti makan apa saja gitu ya. Bahkan dia bisa mengkonsumsi obat-obatan, kemudian juga minum-minuman keras, itu yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi terutama wanita. Karena wanita ini paling banyak tuh sistem reproduksi yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya ya dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan itu ada CA mamai, ada CA serviks. Kalau laki-laki itu nggak punya serviks ya, punya mamai tapi dia tidak membesar gitu ya. Sehingga kita nih kaum perempuan harus waspada terhadap gangguan kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi memang sosial ekonomi itu berpengaruh. Sosial itu ketika bergaul dengan teman
Ya, jadi kalau kalian nih punya teman yang suka minum minuman keras, ya, kemudian mengkonsumsi obat-obat terlarang, lebih baik menghindar, ya. Merokok, gitu ya. Kan sekarang banyak ya perempuan yang merokok, bener nggak sih? Ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang merokok. Itu kan dampaknya, efeknya adalah bisa mempengaruhi terhadap gangguan sistem reproduksinya, bisa infertil ya, ataupun penyakit yang lain seperti itu ya. Kemudian psikologis, tadi saya sudah bahas terkait dengan psikologis ya. Psikologis ini sangat berpengaruh, apalagi kalau ibu yang sedang menyusui ya. Ibu yang menyusui itu harusnya ketika dia lahir itu ASINya akan keluar ya, tetapi karena dia ada gangguan, pasti ASINya itu tidak akan keluar ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap gangguan pengeluaran ASINya gitu, ataupun gangguan yang lain. Ketika mempunyai kita sudah terdeteksi ya bahwa ini infertil. Infertil tahu nggak? Infertil mandul gitu ya. Nah, mandul, ketika orang itu divonis mandul, apa yang akan terjadi? Ya, tidak beranak gitu ya. Apa yang akan terjadi? Si orangnya gitu ya, ketika di-judge ataupun dikasih tahu bahwa dia infertil atau mandul, apa yang akan terjadi pada kita? Stres ya, stres, kayaknya down ya, kayaknya hidup itu hampa gitu ya. Nah, ini yang bisa juga akhirnya makin parah. Padahal kan itu baru dari kata dokter ya. Belum tentu kan kalau kata Tuhan atau Allah mengizinkan untuk punya anak, penyakit apapun akan hilang dengan sendirinya, kan begitu ya. Tapi karena sudah psikologisnya terganggu, udah inilah, udah itu akan makin memperburuk keadaan. Begitupun sakit yang lain ya. Sakit CA mamai, kalau seandainya dia sudah terdeteksi kanker payudara, pasti dia akan down. Udahlah, hidup saya sampai sini gitu ya. Padahal kalau ada semangat, apalagi masih stadium 1, kemungkinan sembuhnya itu banyak ya, kecuali sudah stadium lanjut ya, stadium 4. Oke, itu secara psikologis. Jadi memang kita itu tidak boleh terlalu stres ya. Kemudian budaya dan lingkungan. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Contoh apa sih Bu yang bisa berpengaruh? Budaya orang habis melahirkan. Biasanya apalagi kalau tidak di tenaga kesehatan, di Paraji gitu ya, kemudian dia lahir, habis lahir ada sobekan, ada robekan jalan lahir, dan robekan jalan lahir ini tidak dijahit, kemudian sama orang tuanya, udah kamu duduk aja di abu ya, abu yang panas atau yang anget gitu ya. Dan kita nggak tahu abu itu habis dipipisin kucing, iya kan ya, habis diapain gitu ya sama anjing gitu ya, kita nggak pernah tahu yang bisa menyebabkan infeksi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah infeksi pada si ibunya gitu ya. Makanya budaya dan lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Tapi saya yakin sekarang sudah mulai sedikit tuh budaya-budaya yang seperti itu ya. Kemudian biologis, apa yang bisa berpengaruh terhadap biologis? Ada yang tahu nggak kira-kira kesehatan reproduksi yang mempengaruhi kesehatan reproduksi terhadap biologis itu apa? Ya, keturunan, betul ya. Jadi kalau seandainya biasanya kalau orang itu udah ada keturunan CA, kemungkinan anaknya terkena CA ya. Jadi itu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi ya. Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita mau sehat, kita adalah pilihan ya. Kalau reproduksi kita mau sehat, kita pilihan. Jangan hiraukan teman yang katanya kalau ngerokok itu semak.
Jangan hiraukan teman kalau minum minuman itu nge-fly yang akhirnya indah gitu ya, tapi tidak tahu efeknya seperti apa ya. Nah, ini pembelajaran buat kita semua ya. Kalian ini masih remaja yang ingin taunya tinggi, yang ingin coba-cobanya tinggi gitu ya. Jadi tolong hindari, karena orang yang merokok pasti, terutama perempuan, pasti terganggu kesehatan reproduksinya ya. Jangankan merokok, terkena asap aja itu berpengaruh gitu ya terhadap infertil. Oke. Masuk ke gangguan kesehatan reproduksi. Apa saja sih gangguan reproduksi yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan gitu ya? Nah, kita lihat yang pertama adalah infertilitas atau mandul. Oke. Ya, infertilitas ini ternyata ada dua tipe, ada primer dan sekunder ya. Kalau primer itu masih, kan infertil itu 1 tahun ya, itu masih termasuknya primer. Tapi kalau seandainya sudah lebih dari 1 tahun belum juga punya keturunan, bisa dikatakan sekunder ya. Nah, yang dikatakan infertil itu kapan? Setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur ya, tapi dia tidak hamil tanpa menggunakan alat kontrasepsi ya. Jadi kalau baru sebulan kemudian, aduh kok saya belum hamil ya, ya infertil. Belum ya, karena orang dikatakan infertil setelah 1 tahun melakukan hubungan yang kontinu gitu ya, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi ya, itu dikatakan infertil. Apa sih penyebab infertil? Yaitu suami memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang tidak sehat sehingga tidak mampu menghasilkan dan menyalurkan spermatozoa ke dalam organ reproduksi istri. Jadi memang ada orang yang memang spermanya yang nggak bagus gitu ya, cairan dari laki-lakinya yang kurang bagus, spermatozoanya itu rusak gitu ya, lemah gitu. Artinya, mohon maaf, kita kan ini memang orang kesehatan ya, jadi kalau saya berbicara vulgar, jangan aneh gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya spermanya baru nyampe ke vagina, belum nyampe ke uterus, dia sudah mati duluan ya, artinya itu lemah gitu. Itu juga berpengaruh terhadap kehamilan, berpengaruh terhadap infertil ya. Apa penyebabnya? Kalau kok bisa ya? Faktornya banyak. Tadi kan sudah tahu, dari kalau lingkungannya tidak baik ya jangan ikutan. Bisa jadi dia karena dulunya itu minum minuman keras, rokoknya yang kuat gitu ya, bisa saja seperti itu gitu kan. Atau karena sering menggunakan motor ya, seharian mobile, kemana-mana naiknya motor, itu yang bisa memperlemah spermatozoa ya, sehingga tidak mampu sampai ke sistem reproduksi wanita. Kemudian istri memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang tidak sehat sehingga tidak mampu menghasilkan sel telur dan atau ovarium. Sama, kalau laki-lakinya sehat tapi istrinya nggak sehat juga sama. Jadi kadang ada sel telurnya itu dia tidak baik gitu ya. Kemudian untuk menjadi satu, pertemuan spermatozoa dengan ovumnya tidak terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang mau diapakan gitu ya. Ya sudah, kita berarti memang ini infertil kecuali kekuasaan Tuhan gitu ya. Beda halnya, bisa nggak sih tidak terjadi infertil? Bisa ya. Kalau tidak karena sistem reproduksinya yang dari awal itu memang anatominya bermasalah. Tapi kalau anatominya yang bermasalah nggak bisa. Sampai kapanpun pasti akan infertil gitu ya. Tapi kalau seandainya mencegah gimana? Ya tadi, dari 4 faktor tadi itu kita harus hindari. Insya Allah akan jauh dari infertil. Oke, kita lanjut. Kemudian
Apa sih pemeriksaan infertil itu? Yang pertama, anamnesa atau anamnesa ini tanya jawab. Ditanya riwayat pekerjaan suaminya apa, riwayat pekerjaan istrinya apa, ditanya tuh anamnesa. Biasanya dari anamnesa akan terdeteksi bahwa oh kemungkinan karena faktor ini gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisik itu dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan secara sistematis gitu ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Ini yang paling biasanya lebih tepat gitu ya, pemeriksaan laboratorium. Jadi ketiga pemeriksaan ini yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, untuk orang-orang yang belum mempunyai keturunan atau infertil ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa yang saya tadi sampaikan kira-kira ada yang masih belum paham atau mengerti? Silakan, siapa yang mau tanya? Ya, Bu. Oke. Berarti Dita dulu ya, nanti yang lain. Baik, terima kasih. Silakan. Atas waktunya. Izin saya bertanya, dari udah membahas terkait gangguan dari cash flow itu sendiri, penanganan, penyebab sampai gejala dari cash flow. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mendeteksi gangguan reproduksi itu secara dini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita memang kalau berpikirnya luas itu sudah berpikir gimana caranya ya supaya tidak terjadi seperti itu, supaya terdeteksi gangguan sistem reproduksi kita. Yang paling pertama kan tadi ya, kita harus tahu faktor penyebab daripada penyakit menular seksualnya gitu ya, ataupun gangguan sistem reproduksi kitanya. Yang pertama adalah kita harus berperilakunya baik ya. Kita harus punya teman yang baik, kita harus punya juga lingkungannya baik, berperilakunya baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, supaya sistem reproduksi kita dicegah secara dini, ya kita harus, kalau seandainya takut mamai, kita ada namanya sadari, itu harus dicek ya. Dan memang kita harus melakukan screening ya. Jadi nanti ada mata kuliah tersendiri, sebuah mata sendiri itu tentang screening. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya gangguan reproduksi ya. Jadi di screening tuh kita itu mau setiap 3 bulan, mau setiap tahun. Kalau memang kita belum punya pasangan, kita tidak perlu namanya pap smear gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya suami istri, kita perlu tuh dalam 1 tahun itu minimal 1 kali melakukan pap smear. Itu salah satu untuk pencegahan supaya tidak terjadi adanya gangguan sistem reproduksi kita. Kemudian screening apalagi banyak ya, mau tentang serviks gimana caranya ya, tadi pap smear. Tapi kalau dengan payudara berarti dengan sadari ya. Kemudian dan berikutnya penyakit-penyakit yang lain ya. Intinya screening perilaku ya. Kalau kita perilakunya baik, nggak usah takut ya, pasti sistem reproduksi baik. Kalau kita tidak merokok, kita jauh dengan orang-orang yang merokok, kita tidak punya pacar yang merokok gitu ya, itu aman ya. Tapi kalau seandainya kita lingkungannya orang yang merokok, calon suaminya merokok, kita resiko nih ya, jangan-jangan gitu. Itu ya, itu cara pencegahannya. Jadi kalau Dita punya calon suami, carilah calon suaminya juga yang sehat ya, karena sistem reproduksi itu bermasalah bukan karena kitanya sakit, tapi pasangannya juga ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Paham ya? Paham, oke. Yang kedua silakan Divo. Ya, kan gangguan kesehatan reproduksi itu terjadi karena seks bebas pada remaja ya, Bu. Jadi saya mau bertanya, seks bebas pada remaja itu bisa terjadi karena dekatnya orang tua atau bagaimana, Bu? Pertanyaannya, apakah seks bebas ini dipengaruhi oleh karena kurangnya kedekatan orang tua? Maksudnya gitu ya pertanyaannya ya? Oke. Itu juga salah satu gitu ya. Salah banyaknya banyak lagi gitu ya. Salah satu adalah kalau kita tidak dekat dengan orang tua,
Resikonya adalah, apalagi sekarang gadget ya, bebas. Oh, melihat gambar-gambar yang tidak senonohnya, kemudian akhirnya tergiur, ingin mencoba gitu ya, ingin melakukan gitu. Itu juga salah satunya. Tapi salah banyaknya adalah yang penting melakukan hubungan seks bebas itu dari diri kita. Ya, kalau kita mempunyai kegiatan yang positif, ya, artinya kalian ini kan masih remaja ya. Kegiatan yang positif itu apa ya, Bu? Ya bisa berolahraga, bisa juga mungkin diskusi dan lain sebagainya yang akhirnya tidak ada terpikir untuk melakukan seks bebas gitu ya. Jangan sekali-kali nonton berduaan di malam hari, itu setannya banyak ya. Jadi itu yang harus dihindari. Kalau kedekatan orang tua mungkin sekian persen ya, tapi yang paling penting adalah perilaku kitanya. Ya, jadi orang yang bergaul bebas itu bukan hanya karena orang tua, tetapi karena perilaku kita. Paham? Oke, ya. Saya yang berbalik bertanya. Siap ya? Oke. Saya akan nanya ke Cynthia. Ya. Cynthia, kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi gangguan sistem reproduksi? Baik Ibu, untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi, Betul. Faktor psikologis, Betul. Faktor biologis, dan faktor budaya dan lingkungan. Oke, baik. Jawabannya tepat ya, berarti benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah semuanya sudah tahu dan mampu ya apa yang saya tadi sampaikan. Tapi kalau boleh saya simpulkan adalah yang paling penting ketika kalian bergaul dengan teman-teman harus melihat siapa temannya. Yaitu yang paling pertama. Kemudian jangan tergoda dengan lingkungan. Artinya tergoda apa? Yang biasa tidak merokok jadi merokok, yang tidak biasa minum minuman keras jadi minum minuman keras, karena itu yang bisa menjadikan kalian melakukan seks bebas, ya, atau pergaulan bebas. Ini yang lagi semarak. Jadi tolong diperhatikan. Salah satu faktor penyebab dari gangguan sistem reproduksi itu adalah dari lingkungan. Ya, kemudian lingkungan itu otomatis karena teman. Selain itu juga sosial ekonomi, ya, dan banyak faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena gangguan sistem reproduksinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu 2 minggu ke depan, karena minggu depan adalah Ibu Yosi, ya. Jadi minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan ketemu kembali. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.